Kira-kira nih Mas, kalau misalkan Mas Awang dikasih waktu sama kesempatan untuk ketemu sama diri Mas Awang di umur 20-an, kira-kira advice terbaik apa yang bakal Mas Awang kasih ke diri Mas Awang waktu di umur 20-an? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel ini dan kali ini saya bersama Mas Awang. Beliau adalah Ketua Umum BPC HIPMI Wonosobo dan kali ini kita bakal sharing-sharing terus ngobrolin seputar dunia wirausaha. Dan jujur ya, saya ini udah lama banget ingin ngobrol langsung dan ketemu langsung sama Mas Awang. Cuman kan karena kesibukan Mas Awang akhirnya baru bisa sekarang ya Mas. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Mas Awang sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol pagi ini. Nah, jadi gini Mas, saya ini jujur penasaran sama Mas Awang. Saya kagum juga dimana tiap kali saya ngeliat di media sosial itu kok Mas Awang bisa apa ya istilahnya bisa membagi waktu antara bisnis, terus keluarga, terus pendidikan juga. Itu bisa balance. Nah itu rahasianya apa sih Mas? Nggak ada rahasia Mas. Jadi terima kasih Mas Jeffrey dan kawan-kawan. Ada mutunya nggak sih nih Jeffrey apa gitu? Jeffrey Alamsyah. Ya. Jangan lupa subscribe sama komen ya nanti teman-teman. Pertama gini Mas, kita tidak bisa memilih hidup itu. Pertama lahir dari mana, lahir dari siapa. Dan perjalanan hidup kita itu seperti ya kita tidak bisa memilih, tapi kita bisa memanage. Artinya apakah apa yang kita pilih itu sebenarnya memang jalan kita atau itu pilihan kita nggak tahu. Tapi kita bisa memanage. Seperti ketika kita perahu itu tidak bisa merubah arah angin. Tapi kita bisa menggerakkan layar sesuai dengan arah dan tujuan kita mau kemana. Nah dalam hidup ini ya banyak hal yang mesti kita lakukan. Prinsip hidup adalah harus bermanfaat. Nah kebetulan ada organisasi, ada usaha, ada keluarga, ada pendidikan yang itu mesti berjalan paralel ya. Nah, tergantung teman-teman itu feel-nya di mana. Maksudnya ketika belum bisa melakukan semua, ya jangan. Misalnya untuk pendidikan sama usaha kebetulan belum keluarga, ya sudah itu jalannya. Nanti akan naturally teman-teman akan menyesuaikan diri. Jadi secara alamiah itu akan menyesuaikan. Dan ketika kira-kira bertambah satu hal yang bisa membuat teman-teman berat, pilihannya dua, batalkan atau jalankan. Ketika dihitung-hitung, dipikir-pikir memang memberatkan, ya sudah batalkan saja. Cuman itu nggak menjawab challenge sebenarnya. Nah ketika teman-teman dipikir, kemudian dirasakan, kemudian diperhitungkan, oh saya mampu, berarti itu menjawab challenge dan teman-teman ada di step berikutnya. Berarti ketika itu lolos, ya sudah ada di step berikutnya. Berarti intinya kita harus tahu posisi kita di mana gitu ya Mas. Ya. Maksudnya apakah kita mampu antara menjalankan antara keluarga, terus organisasi, bisnis dan sebagainya. Kalau kita memang mampu, berarti bisa gitu. Oke. Tapi kalau ya, terus kira-kira belum mampu, mending salah satu gitu ya. Kira-kira. Jadi konsep pertama yang mungkin bisa teman-teman terapkan adalah konsep iqra ya. Bacalah. Iqra, bacalah. Nah, kalau misalnya saya baca nih Jeffrey Alamsyah, itu bisa dianggap membaca atau bisa dianggap sekedar melafalkan. Tapi membaca yang lebih dalam itu kita tahu betul apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Itu namanya membaca bagi saya.
Jadi dibaca betul potensi diri kita, dibaca betul potensi yang akan datang, dibaca betul apa yang sedang kita lakukan. Gitu Mas. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat membaca sebuah artikel ya Mas di Wonosobo Muda kalau nggak salah, dimana dari hasil yang saya baca itu katanya Mas Awang itu memulai usaha itu dimulai dari uang sebesar Rp2.000. Itu beneran Mas? Ya benar. Sampai hari ini yang terjadi kayak gini ya benar dari Rp2.000 itu. Itu ceritanya gimana Mas awalnya? Jadi ceritanya begini, ketika saya SMP, saya di MTS itu saya dikasih uang saku itu per hari Rp2.000. Nah, setiap Senin dan Kamis itu saya tabung karena saya nggak jajan setiap hari itu. Saya tabung Senin, Kamis. Itu kemudian terkumpul uang 962.000. Kemarin saya nulis 952.000 ya. Yes, 900. Oke. Sebentar saya ambilkan bukunya, ternyata masih ada kemarin. Ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Dari SMP nih, ternyata masih ada nih. Ini 850.000 itu untuk beli 2 ekor kambing tahun 2005. Jadi masih ada. Dan ngumpulnya itu nih 980.000, tapi ada 20.000 untuk transportasi, ada 15.000 untuk beli beli arit sapi. Kayak gitu. Nah ini kita kumpulkan dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP. 3 tahun berarti. 2 tahun. Kelas 2 SMP. Setiap Senin sama Kamis. Gitu. Nah, ngumpul uang segitu. Nah dari uang itu kemudian kita belikan 2 ekor kambing dan 100 beli kambing kan 850.000 ya 2. Masih kecil-kecil Mas, masih anakan kambing, belum jadi kambing. Cowok-cewek kambing. Cewek semua. Oh, cewek semua. Kan cowoknya bisa dari tetangga. Oh, iya. Benar. Jadi karena nggak perlu KUA kan. Iya. Jadi kita anak-anak kambing 2 cewek, 2 betina, terus kita titipkan ke, kalau di desa kan biasa titipkan titipkan kambing, istilahnya maro ya kalau di desa. Nah itu kita titipkan. Pikiran saya begini, jadi saya itu dulu ketika selesai SMP ada 3 tujuan saya. Satu ke SMA Taruna Nusantara, pengen jadi tentara dulu ya. Terus yang kedua ke Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor, karena di sana setelah pendidikan di sana banyak juga yang kemudian ke Al Azhar, kemudian ke Madinah, ke Oxford juga. Artinya linknya itu sangat luas. Kemudian yang ketiga ke SMA 1. Nah zaman saya SMA Taruna itu pas sudah tidak gratis waktu itu. Kemudian saya memutuskan untuk ke Gontor sama ke SMA 1. Dua-duanya saya daftar, saya diterima. Nah di Gontor itu kebetulan saya betah 15 hari Mas di sana. Karena berangkatnya ditangisi sama ibu. Jadi di sana tuh kayak gimana gitu lah ya. Akhirnya saya pulang dan melanjutkan di SMA 1 Wonosobo. Nah pikiran saya ketika 2005 selesai SMP itu, 2008 3 tahun kemudian itu kambingnya sudah banyak. Terus pohon kakao saya juga beli bibit itu juga sudah mulai berbuah 3 tahun. Dan ternyata benar setelah 3 tahun itu kambing kita jadi banyak Mas. Jadi banyak, terus terus mana gitu ya. Nah dari situ ketika SMA misalnya waktu itu mulai ngetren kamera digital dan sebagainya, saya tidak minta uang orang tua untuk beli itu, jadi saya jual kambing. Akhirnya ya gitu Mas. Nah dari situ 2008
2009 saya kuliah, 2008 kuliah, 2009 saya ambil diploma 1 di STT Tekstil. Terus STT Tekstil Bandung, terus pulang, dan saya harus pulang karena kondisi ekonomi keluarga waktu itu pas drop ya. 2009 bapak saya nyalon ikut di pemilu legislatif dan cukup banyak menyisakan hutang yang harus kita selesaikan. Bapak saya sakit, ibu saya juga sakit, dan saya harus pulang dari Bandung dengan meninggalkan banyak potensi yang ada di sana. Kebetulan spesialisasi yang saya ambil itu pola, jadi di teknologi manufaktur itu ada pola ya, di garment. Itu salah satu keahlian yang cukup dicari, dan kebetulan saya juga lulusan terbaik di sana, salah satu lulusan terbaik. Jadi tawaran untuk di perusahaan juga sebenarnya banyak, tapi saya memutuskan untuk pulang saja dan harus recovery banyak hal. Nah, termasuk dari situ saya mulailah jualan kelontong, mas, jualan kelontong kayak ada rokok, ada apa, obat-obatan warung gitu ya, kayak terus ada apa, penyedap rasa dan sebagainya lah, itu kebutuhan-kebutuhan orang di desa. Lalu dari situ juga mulai jualan paku 5 kilo, lem hanya beberapa dan sebagainya. Mulai dari situ kemudian berkembang. Dan itu juga modalnya dari jual kambing gitu. Jadi dari Rp2.000 itu terus dikembangin terus gitu. Gitu. Dan sampai hari ini kita ada beberapa usaha termasuk laundry gitu. Kalau yang laundrynya itu mulai tahun berapa, Mas? Laundry itu saya mulai tahun 2015. Nah, ini agak unik. Jadi memang kami dari keluarga yang biasa saja, dan mungkin pada tahun itu ya, ketika tahun 90-an kalau ada program pemerintah BLT atau apapun, kita termasuk yang masuk di situ sebenarnya ketika ada. Nah, laundry itu kita mulai tahun 2015. Pemicunya sederhana sebenarnya. Jadi 2014 saya nikah, saya usaha, istri kerja. Nah, kita belum ketemu nih ritme kehidupan keluarganya itu, nyucinya harus bagaimana dan sebagainya. Jadi saya juga nggak mungkin untuk nyuci menyelesaikan itu. Istri juga kadang-kadang capek ya, kasihan. Terus kita mulai mikir nih, saya mulai mikir bagaimana caranya agar pakaian saya rapi, wangi, tapi saya dapat duit. Akhirnya buka laundry. Nah, sebelum itu saya belum pernah mengoperasionalkan mesin cuci sebenarnya. Jadi 25 tahun itu saya nggak ngerti mesin cuci hidupinnya gimana, terus nguras airnya gimana, saya nggak tahu. Nah, pas kita nikah, kebetulan teman-teman istri itu urunan untuk kado gitu. Kadonya mesin cuci, Mas. Lah pada suatu sore ceritanya merenung di depan mesin cuci. Akhirnya ya wis lah, saya tak buka laundry. Dan mesin cuci itu setelah kita nikah juga berbulan-bulan di situ nggak dibuka karena saya nggak bisa. Jadi saya memulai laundry dari saya tidak bisa sama sekali. Jangankan sampai laundry ya, mengoperasionalkan mesin cuci saja saya nggak bisa. Nah, di laundry pertama saya rugi, Mas. Ketika kita buka laundry, bikin selebaran banner, ada yang laundry boneka. Nah, saya kasih harga 10.000, saya nggak tahu harganya berapa. Dan saya nggak bisa nyuci boneka. Akhirnya kita kirim ke laundry yang lain, dan di sana harganya 32.000. Jadi laundry pertama saya harus 22.000. Tapi ya nggak apa-apa, ini satu jalan yang saya pilih, dan akhirnya sekarang kita berkembang dari laundry
keluarga waktu itu sehari paling 2 kilo, kadang 3 kilo, kadang 5 kilo. Kemudian berkembang ke laundry dengan segmen premium. Jadi ada family laundry, ada premium laundry, kemudian masuk ke laundry yang spesifik seperti sepatu, helm, tas. Itu di Amazon. Ada lagi laundry karpet, sofa dan spring bed. Kemudian kita tahun ini masuk ke segmen corporate. Jadi kita mulai mengerjakan laundry hotel. Jadi justru di era pandemi ini ada peluang-peluang baru yang kita kerjakan. Gitu Mas. Jadi awal mula bikin usaha laundry ini awalnya iseng-iseng ya Mas? Jadi beberapa hal yang kita lakukan itu sebenarnya menjawab masalah sih, lebih ke itu. Dan pesan nih buat teman-teman, kalau ada masalah, pasti di situ ada peluang. Pasti. Misalnya nih kayak sekarang, teman-teman pedagang ini bermasalah nih cara jualnya gimana. Bagi teman-teman yang punya kemampuan IT, bisa menjualkan online atau sekedar posting-posting di media sosial, itu juga jadi peluang. Jadi dari masalah, karena masalah saya harus saya pecahkan. Cuman hampir selalu masalah saya itu saya combine dengan bisnis apa sih yang matching dengan memecahkan masalah ini. Jadi pemecahan masalah yang produktif lah istilahnya. Kira-kira gitu Mas. Nah ini pertanyaannya kembali ke yang tadi Mas. Kan tadi Mas Awang ini memulai nabung yang Rp2.000 itu kan dari SMP ya. Nah cuman saya ini sebenarnya penasaran Mas. Kok bisa? Maksudnya apa ya istilahnya, masih umuran SMP kok punya pemikiran seperti itu. Nah kira-kira siapa sih yang menjadi panutan Mas Awang kok bisa punya pemikiran seperti itu? Yang menjadi kiblat gitu lah Mas istilahnya. Waktu itu saya nggak tahu ya, saya niru siapa saya nggak tahu. Cuman memang ya nggak buat jajan mau buat apa uangnya. Akhirnya kita nabung, dan nabungnya tuh gini Mas, saya kasihkan di buku ini misalnya ini. Ini kan uang-uang lama semua. Ini uang-uang sampean belum lahir. Uang-uang lama. Nih. Jadi ketika nabung, ini kita kasih nomor nih di buku. Nah ini nomor 1. Ngumpul 265.000 berarti waktu itu ya. Ini nih sisa ini cap uang kan. Nomor 2. Ngumpul lagi di sini. Saya nggak pernah ngitung berapanya, nggak pernah ngitung, cuman di akhirnya itu nih nomor 3 kan uang ini dulu. Nih. Jadi saya nggak tahu saya waktu itu niru siapa, cuman karena nggak buat jajan ya buat nabung kan. Kita kumpulkan di situ. Nah, terus dan dari ada satu hal yang mungkin teman-teman juga bisa untuk apa ya istilahnya gambaran bahwa dari SMP itu kita sudah nabung seperti itu, dan dari SD juga kita sudah mulai nabung, tapi nabung koin Mas. Nah nabung koin terus berjalan terus sampai hari ini saya masih nabung koin. Jadi teman-teman mungkin bisa ya entah itu inspirasi atau apapun ya. Dari nabung koin itu 2015 saya daftar haji pakai koin itu. Tahun 2015. Jadi teman-teman nanti bisa lihat koin-koinnya juga sampai hari ini masih nabung juga. Tahun 2019 kita nabung lagi. Jadi kita ada beberapa usaha. Kalau ada koin itu pasti kita tabung berapapun jumlahnya, mau 1.000, mau 100, mau 500, mau 10.000, mau 15.000, koinnya masuk. Nah di 2019 itu alhamdulillah koin itu juga bisa buat daftar haji istri. Nah pesan yang pengen kita sampaikan sebenarnya gini, kita jangan meremehkan hal-hal kecil.
karena kecil-kecil itu juga naik ngumpul jadi banyak. Iya. Istilahnya ada dulu pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu beneran loh teman-teman semua. Gitu. Nah, itu Mas nabung. Saya juga nggak tahu waktu itu nabung buat apa, nggak tahu. Cuman kok banyak. Nah, kenapa saya nabungnya koin? Karena kalau koin misalnya 100.000 ya, 100.000 ini mau tak sakuin kan Susah. banyak banget nih. Terus mau belanjain kan misalnya bayar 10.000, tapi koin-koin gini kan terlalu banyak. Artinya itu tabungan-tabungan yang saya itu udah nggak mikir, udah nggak ngiling-ngiling, itulah nggak ngingat-ngingat untuk kita spending konsumsi. Kira-kira gitu. Nah mungkin kalau sekarang ini ada nggak Mas tokoh yang jadi ya mungkin mentor lah, mentor Mas Awang dalam bisnis yang jadi panutan gitu tokoh. Jadi di saya itu kebetulan senang baca biografi Mas. Jadi kalau di googling itu saya senangnya Wikipedia, buka misalnya Dahlan Iskan, Pak Yusuf Kalla, misalnya kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Bahlil, ada Pak Bahlil kan. Jadi di HIPMI itu banyak inspirasi sebenarnya. Mulai dari pendiri HIPMI, Pak Abdul Latif, kemudian ada Pak Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Itu bisa menjadi referensi teman-teman semua yang tertarik dengan dunia wirausaha. Nah, termasuk Pak Bahlil ini, Ketum Bahlil, kemudian ada jadi 2000 setelah Sandiaga Uno, Ketum Sandiaga Uno, ada Ketum Erwin Aksa, ada Ketum Raja Okto, Raja Sabta Oktohari, kemudian ada Bahlil Lahadalia, kemudian sekarang Mardhani Haji Mamin. Nah ini Ketum Mardhani juga satu sosok yang luar biasa. 28 tahun beliau menjadi bupati di sana Kalimantan, Tanah Bumbu. 2 periode usahanya juga sukses. Kemudian di Jawa Tengah ada Ketum Reza, ada Ketum Billy Dahlan, yaitu pemilik Dafam Group, Hotel Dafam, itu juga luar biasa. Jadi di usia beliau-beliau yang masih di bawah 40 tahun tapi pencapaiannya sudah luar biasa. Jadi itu sosok-sosok inspiratif yang saya baca, termasuk ada Mas Hendi Setiono, kemudian ada Mas Bagas Arda Dirga, ada Mas Ajib Hamdani dan sebagainya. HIPMI semua berarti. HIPMI semua dari ya yang di luar HIPMI juga ada, cuman banyak yang senior HIPMI. Hal apa sih yang menurut Mas Awang itu penting untuk dimiliki dalam membangun sebuah bisnis? Semangat untuk tidak menyerah. Jadi ketika teman-teman menyerah, ya sudah selesai. Ketika teman-teman melanjutkan, ada 2 pilihan, gagal lagi atau berhasil. Artinya ada lebih banyak nih pilihannya. Masih ada kemungkinan berhasilnya. Tapi kalau berhenti, ya sudah automatically gagal. Nah, itu karena satu hal yang sangat penting di dunia usaha itu teman-teman mental untuk siap gagal dan mental untuk bangkit lagi. 2 hal itu berbeda dengan teman-teman yang bekerja atau kemudian memiliki gaji tetap. Itu nggak perlu mikir panjang-panjang tentang itu karena semuanya di backup oleh perusahaan atau di backup oleh negara. Nggak ada yang salah dengan semua profesi, jadi semua profesi itu baik. Nah, tinggal itu kalau di dunia usaha yang harus kita jaga adalah kemampuan kita, spirit kita untuk bangkit, kemudian konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, usaha-usaha yang kita lakukan. Itu Mas. Nah terus kira-kira nih Mas, kalau misalkan Mas Awang dikasih waktu sama kesempatan
untuk ketemu sama diri Mas Awang di umur 20-an, kira-kira advice terbaik apa yang bakal Mas Awang kasih ke diri Mas Awang waktu di umur 20-an? Oke. Untuk teman-teman ketika saya harus flashback di usia 20 tahun adalah teman-teman fokus pada bidang teman-teman. Jadi kalau mau jadi content writer atau content creator, jadi yang terbaik di situ. Kalau mau jadi guru terbaik di situ. Fokus di situ. Satu, fokuskan cita-cita. Yang kedua, harus punya tokoh idola. Karena tokoh idola itu yang akan nanti menjadi semacam guideline ya buat kita. Ketika misalnya saya drop nih, baca-baca nih, oh ternyata Pak Dahlan Iskan juga dulu pernah kayak gini, Pak Sandiaga Uno pernah gini, Pak Abu Rizal Bakri misalnya pernah begini, Pak Hairul Tanjung juga dulu pernah seperti ini. Jadi cita-cita, fokus, punya tokoh idola, dan konsisten menjalankan itu. Nanti pasti ketemu jalannya. Jadi ketika harus kembali 20 tahun lalu, fokus pada apa yang diinginkan teman-teman. Jadi ada 3 hal kunci yang bisa dilakukan. Yang teman-teman suka, yang teman-teman bisa, dan yang ada uangnya. Suka, bisa, tapi nggak ada uangnya, ya lama-lama bosen mas. Suka, ada uangnya, bisa sambil belajar. Nah kira-kira itu. Jadi 3 hal yang teman-teman mesti pelajari lebih lanjut adalah suka, bisa, dan ada uangnya. Itu kira-kira. Nah kalau boleh Mas Awang share nih Mas, kira-kira value apa yang selalu Mas Awang pegang teguh dalam hidup, yang mungkin istilahnya jangan sampailah Mas Awang melanggar dari value tersebut? Integritas ya Mas. Jadi satu hal penting dalam hidup, di dalam menjalani kita profesi atau berperan sebagai apapun, kita harus punya integritas. Integritas itu penjabarannya luas sekali ya. Jadi misalnya teman-teman itu kerja di satu tempat, teman-teman misalnya nggak pamitan, tiba-tiba keluar, itu berarti tidak memiliki integritas. Padahal orang yang memiliki usaha itu, kenapa teman-teman harus kerja di situ? Maksudnya rekrutmen. Kenapa harus rekrutmen? Karena orang tersebut membutuhkan. Tapi tiba-tiba pergi, nggak pamitan, atau pamitannya dadak, atau lewat WA dan sebagainya. Ya itu menurut saya jangan dilakukan, karena itu tidak berintegritas. Kemudian yang kedua, misalnya ketika usaha diberi amanah untuk mengelola uang, tidak laporan misalnya, kemudian curang, itu juga tidak punya integritas. Menjadi pegawai misalnya, selain pada jam itu teman-teman kerja di satu tempat, tapi sambil mengerjakan pekerjaan di tempat lain, itu juga tidak punya integritas. Jadi satu hal penting adalah integritas untuk teman-teman semuanya. Jadi itu mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih mas, apa keputusan yang paling penting yang pernah Mas Awang ambil dalam hidup, yang istilahnya bisa menjadikan Mas Awang sampai seperti ini? Keputusan penting dalam hidup apa ya? Beberapa hal penting sih menurut saya, seperti misalnya kemudian katakan manusia itu yang berat itu salah satunya adalah meninggalkan kenangan. Teman-teman nanti mungkin akan merasakan itu ya, kenangan bersama teman-teman waktu kecil SD, kenang-kenangan bersama teman-teman waktu SMA. Ini kan terus kuliah nih kayak pisah gitu kan sama keluarga.
Kemudian nanti kalau teman-teman nikah, itu juga menjadi satu keputusan besar yang teman-teman harus berhubungan dengan orang lain selama seumur hidup. Teman-teman harus berpindah rumah, itu juga satu keputusan besar. Harus bekerja, itu satu keputusan besar. Kemudian keputusan besar apalagi ya dalam bisnis, misalnya dalam bisnis, biasanya ketika kita harus dengan mitra atau yang kita lakukan waktu itu, bahasa kami adalah restrukturisasi dengan perbankan tahun 2011 2012 itulah. Itu kita juga dihadapkan pada keputusan besar. Misalnya untuk tahun 2012 kita harus beli tanah yang kita nggak punya uang, kemudian harus pinjam dari perbankan juga dengan beberapa mitra juga. Itu keputusan besar juga. Yang ketika itu kita jual tanah kafling itu sampai 8 bulan nggak laku sama sekali. Sampai 8 bulan nggak laku sama sekali, dan kita harus nanggung beban bunga yang cukup besar juga setiap bulan selama 8 bulan, yang kalau itu meleset habis sudah mas. Jadi prediksi kita 3 bulan atau 2 bulan sudah mulai laku, ini 8 bulan kita harus nahan banyak hal, jual aset dan sebagainya. Untuk alasannya nggak laku itu gimana mas? Banyak hal ya mas. Jadi kebetulan waktu itu kita beli tanah yang cukup luas dan sudah tidak punya uang untuk merawat itu kaflingan ya. Misalnya kita bangun jalan dulu misalnya. Jadi bangun jalan itu kita hanya selesai pada pengerasan jalan, belum sampai di paving atau dicor. Jadi ibaratnya bisa beli mobil Pajero, itu spionnya retak sedikit saja saya udah nggak punya uang loh buat benerin spionnya itu. Nah kira-kira seperti itu mas. Jadi benar-benar gambling waktu itu. Kita membeli itu sudah ada calon pembeli lagi. Kita membeli tanah tersebut. Orang-orang yang akan membeli lagi tempat saya itu sudah ada beberapa orang, sudah ada 3 orang. Tapi ketika tanah itu dibeli, ternyata 3-3-nya nggak beli sama sekali. Akhirnya di situ kita mumet setengah mati karena itu uang hutang dari perbankan, dari beberapa mitra. Akhirnya seperti itu. Itu keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil, mungkin bisa di sesi berikutnya lebih detail gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih mas, apa sih pesan buat teman-teman yang mungkin nonton channel ini, ya terutama untuk anak-anak muda Wonosobo, kira-kira apa mas? Jadi tadi pas ngobrol kita sampaikan, jangan takut terhadap bayangan. Ketika teman-teman takut terhadap bayangan, teman-teman tidak akan pernah bertemu terangnya cahaya. Karena bayangan itu, ada bayangan, ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, gelap. Maka jangan takut sama bayangan, karena di bayang-bayang itu pasti ada terangnya cahaya. Jadi mantep, langkah, fokus, konsisten, berhasil. Jadi seperti itu. Gitu mas. Mungkin terakhir mas. Terakhir lagi mas. Enggak, ini beda mas. Beda. Mungkin Mas Awang mau promosi usahanya Mas Awang, yang laundrynya gitu. Jadi Mas Jeffrey, kita ada Amazon Laundry. Amazon Laundry itu laundry sepatu, helm dan tas terbesar di Wonosobo. Kemudian laundry karpet, sofa dan spring bed. Jadi Amazon Laundry sudah berhasil menjadi salah satu laundry terbesar dan terbaik di Wonosobo, dan kami tidak pernah merencanakan untuk menjadi besar mas, karena pesan kami kepada seluruh tim,
saya tidak berencana laundry ini menjadi besar. Biarkan konsumen yang membesarkan. Artinya apa? Kita semua harus melakukan dan memberikan yang terbaik. Bahkan lebih baik dari yang konsumen harapkan. Nah, itu yang selalu kita tanamkan. Jadi sudah ribuan, puluhan ribu bed cover selimut yang kita kerjakan, sudah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan lembar pakaian yang kita kerjakan, sudah puluhan ribu juga sepatu yang kita kerjakan. Semuanya kita lakukan seperti merawat barang kita sendiri gitu. Jadi kualitasnya ya kualitas. Jadi seperti itu. Kepuasan konsumen nomor 1 gitu ya Mas. Kepuasan konsumen nomor 1 dan kepuasan tim juga nomor 1. Kami merasa puas ketika orang-orang customer itu terlayani dengan baik. Gitu Mas. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin cuci baju, cuci karpet, cuci sofa, bisa langsung ke Amazon Laundry. Tepatnya di mana Mas? Bayangkara. Kita ada 4, yang satu di Gondang, yang satu di Bumiroso, yang satu di Bayangkara, area futsal itu depan Masjid Polres, kemudian yang satu di Unsik. Cuman di Unsik itu kita tutup karena di sana tidak ada aktivitas perkuliahan karena pandemi ini dan tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan ini sudah kita siapkan untuk membuka beberapa cabang lagi. Sudah berapa tahun Mas? 5 tahun. 5 tahun. Lama. Lama ya. Gak ada yang mau tambahin Mas. Jangan lupa subscribe sama Oh iya. like sama komen nih di apa? Jeffrey Alamsyah. Komen ya di bawah. Siap, ditunggu. Oke, mungkin cukup sampai di sini obrolan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Awang Di Awang Sakura Group. Nanti Channel YouTube-nya juga ada. Iya. Apa Mas channel YouTube-nya? Awang Sakura Group juga. Nanti saya kasih di link di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.